Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama aku Novi Rahasya. Aku merupakan alumni SMN 12 Jakarta angkatan 2021. Saat ini aku lagi mengemban pendidikan di Universitas Pajajaran dan mengambil program studi ilmu ekonomi. Sekarang aku bakal sharing-sharing sedikit tentang jurusan ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi secara umum. Jadi, ilmu ekonomi adalah jurusan yang mempelajari perekonomian secara umum, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu bedanya mikro dan makro, jadi kalau mikro itu kita hanya membahas lingkup ekonomi yang lebih kecil. Jadi kita cuma membahas tentang misalnya keputusan rumah tangga, keputusan individu. Sedangkan kalau makro itu kita mempelajari secara keseluruhan ataupun agregat. Jadi yang kita bahas itu udah keseluruhan pasar dalam lingkup dalam lingkup nasional kayak gitu. Nah, sesuai dengan prinsip ekonomi itu sendiri, ilmu ini tuh akan mempelajari strategi pengelolaan sumber daya dengan mempertimbangkan efisiensinya dalam mencapai kesejahteraan. Kemudian ada kurikulum dan mata kuliah terkait. Ini yang aku sebutin itu hanya berdasarkan yang aku tahu dan yang aku punya datanya, yaitu dari Universitas Pajajaran aja, tapi setelah aku searching-searching sebenarnya setiap universitas itu nggak beda jauh. Udah aku tampilkan 10 mata kuliahnya, diantaranya ada PIE Mikro, PIE Makro, Statekbis, Matekbis, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Industri, dan masih banyak lagi. Teman-teman boleh langsung catat aja. Selanjutnya, ada di universitas mana aja sih jurusan ilmu ekonomi itu? Nah, jadi di sini ada 17 universitas, baik PTN maupun PTS yang menyediakan jurusan ilmu ekonomi di dalamnya. Nah, mungkin sekedar info aja, mungkin di beberapa universitas yang aku tampilkan namanya masih ekonomi pembangunan. Tapi buat teman-teman jangan bingung karena sebenarnya ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan itu sama aja, cuma beda nama. Kayak di Unpad itu sendiri, di Universitas aku itu sendiri, sebenarnya sampai tahun 2020 itu namanya masih ekonomi pembangunan. Tapi setelah 2021 diperbarui namanya menjadi ilmu ekonomi. Tapi secara keseluruhan, secara materi, silabus, kurikulum, dan sebagainya itu sebenarnya sama aja. Dan prospek kerjanya pun sama aja. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di ekonomi pembangunan, jangan ragu juga nih buat daftar di universitas yang namanya udah ilmu ekonomi, karena sebenarnya sama aja. Begitu juga sebaliknya. Kemudian anak IE itu kerjanya jadi apa aja sih? Nah, sebenarnya anak IE itu kerjanya, prospek kerjanya itu banyak banget. Kenapa? Karena yang udah aku jelasin tadi, ilmu ekonomi itu tuh belajarnya benar-benar secara umum. Secara umum banget. Jadi kayak apa ya? Dia itu bukan jurusan yang spesifik banget. Kayak misalnya di sini tuh prospek kerjanya ada yang jadi akuntan. Mungkin yang teman-teman tahu akuntan itu cuma bisa dari anak yang dari jurusan akuntansi, tapi sebenarnya enggak, karena kita juga dapat basic-basicnya kayak gitu. Jadi IE itu lingkupnya itu matkulnya memang lebih luas, tapi prospek kerjanya juga lebih luas. Dan salah satu fun fact-nya juga anak IE itu banyak banget yang kerja di lembaga keuangan kayak BI, World Bank, IMF, dan masih banyak lagi. Kemudian kira-kira karakter dan skill apa sih yang dibutuhkan atau yang cocok sama anak ilmu ekonomi? Kalau kita mulai dari karakter dulu, yang pertama itu peduli dengan masalah orang lain. Kenapa? Karena di ekonomi itu kita nggak membahas tentang tindakan individu kita sendiri aja, tapi kita juga membahas tindakan ekonomi masyarakat, tindakan ekonomi orang lain yang mungkin akan berdampak dan pastinya akan berdampak pada tindakan ekonomi yang kita pilih gitu. Dan kemudian suka memecahkan masalah, terus cenderung objektif dalam membuat pilihan dan menentukan keputusan, kemudian selalu berpikir logis, lalu dan yang terakhir itu efektif dan efisiensi selalu menjadi tolok ukur dalam segala hal, karena yang udah tadi kita jelasin nih. Jadi di ekonomi itu tuh kita sangat mementingkan efisiensi kayak gitu. Nah, kemudian ada skillnya nih, yaitu ada kemampuan matematika. Kenapa kemampuan matematika? Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri di semester 1, aku dapat 2 matkul yang sangat-sangat pakai matematikanya. Sebenarnya aku ngomong kayak gini bukan buat nakutin kalian, biar kayak, aduh, nggak usah daftar ilmu ekonomi deh. Jangan berpikir kayak gitu, jangan berpikir pendek, jangan berpikir kalau nggak bisa matematika berarti nggak bisa survive di IE, kalian salah banget, karena yang udah aku jelasin tadi di semester 1 pun aku udah dapat matkul matematika ekonomi bisnis, yang dimana tuh kita benar-benar mempelajari matematika lagi dari basic, kayak yang waktu aku tuh dapetin matkul yang pas SMA aku pelajarin ini tuh aku nggak suka, tapi pas di kuliah tuh ternyata kayak lebih nalarnya tuh lebih jalan kayak gitu loh. Jadi sebenarnya buat kalian yang mungkin kurang suka sama matematika jangan takut, karena kita bakal tetap belajar sama-sama dari basicnya bareng-bareng.
Tapi mungkin buat teman-teman yang emang suka sama matematika nih dari SD, SMP, SMA misalnya, kalian cocok banget dan kalian harus yakin banget buat masuk di karena aku jamin kalian bakal enjoy banget sama matkul-matkulnya. Kemudian ada kemampuan observasi terhadap masalah sosial ekonomi. Lalu kemampuan berpikir logis dan terstruktur, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis, kemampuan menyelesaikan persoalan, karena seperti yang udah aku jelasin tadi, di ilmu ekonomi itu bakal ada studi kasus, bakal banyak banget pilihan-pilihan yang harus kita buat dan keputusan-keputusan yang harus kita tentukan dengan syarat-syarat tadi. Kita harus logis, harus terstruktur, harus kritis, harus bisa menganalisis, kayak gitu. Terus ada kemampuan mengolah data, karena akan ada beberapa matkul yang akan kepake banget nih ngolah datanya, kayak misalnya pakai Microsoft Word, Microsoft Excel, kayak SPSS, banyak banget deh. Nah, habis itu ada kemampuan komunikasi verbal, ya nggak kalah penting juga ternyata. Kemudian ada fakta unik jurusan IE. Nah, aku mau ngasih tahu juga bahwa jurusan IE itu jurusan rumpun sosum yang banyak hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian berpikir, wah IE ilmu ekonomi, kayaknya teori doang nih. Wah, salah banget sih. Karena ternyata banyak banget sih hitung-hitungannya. Sebenarnya aku waktu pas mau daftar juga aku tahu sih kalau banyak hitung-hitungan, tapi sejujurnya nggak expect akan sebanyak itu. Tapi jangan khawatir lagi-lagi, karena kalian bakal banget dibantu-bantu deh. Bakal banyak banget dibantu dari awal lagi, kayak gitu. Terus, ternyata jurusan IE itu merupakan jurusan Ibu Menteri Keuangan kita. Keren banget kan? Nah, selanjutnya jadi mahasiswa IE itu tuh bakal sering banget nih bikin penelitian. Kayak yang aku dijelasin tadi, karena kita bakal sering-sering nih studi kasus. Nah, selanjutnya lulusannya itu tuh banyak jadi dosen, peneliti, dan akademis lainnya. Lalu yang terakhir ada jurusannya itu ternyata orang-orang suka nyebutnya jurusan sosum, rasa saintek. Karena emang bener sih, aku di semester 1 aja tuh udah nerima 2 matkul yang harus dipraktikumin gitu loh. Jadi kayak emang berasa saintek ternyata. Terus ada jalur masuknya, jadi berbagai jalur masuk jurusan ilmu ekonomi itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Nah, mungkin aku akan jelasin secara singkat buat teman-teman, SNM dan SBM itu diselenggarakan oleh LPMPT. Jadi kalian akan bebas uang pangkal, kalian cukup bayar uang UKT aja per semesternya. Kemudian kalau SNM itu diambil dari nilai rapot, nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, sedangkan untuk SBM itu kalian akan ada ujian tulisnya dan yang bikin soalnya itu LPMPT-nya. Kemudian untuk jalur mandiri, ini tuh diselenggarakan oleh universitas masing-masing, jadi beda universitas, beda ketentuan, beda soal. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen tahu tentang jalur mandiri, kalian harus searching-searching di website universitas masing-masing, kayak gitu. Kemudian organisasi yang bisa diikutin itu ada BEM, BEM tingkat univ, BEM tingkat fakultas, ada himpunan tingkat jurusan, ada kelompok studi dalam berbagai bidang kayak misalnya pasar modal, finance, investasi, dan masih banyak lagi. Terus untuk lomba-lombanya ada paper, ada BMC, ada debat. Nah ini tuh mungkin aku sekedar info aja berdasarkan pengalaman aku. Mungkin aku juga belum lama di IE, tapi aku sih sering banget dapat info-info lomba yang emang banyak banget nih ternyata lomba-lomba yang mengangkat tema-tema ekonomi. Jadi kalian bakal banyak banget nih dapetin peluang untuk ikutin lomba dan dapetin kesempatan untuk menang. Nah kemudian dan yang terakhir nih ada sedikit kata-kata, tidak cukup memiliki kualitas yang hebat, Anda juga harus memiliki ekonomi. Karena seperti yang udah aku jelasin, kalau ekonomi itu membantu banget kita dalam segala hal. Mungkin segitu aja pemaparan presentasi dari aku. Aku harap semoga pembahasan yang udah aku jelasin tadi itu dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian mengerti. Tapi kalau misalnya mungkin kurang paham atau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh banget buat langsung tanya aja ke aku di kontak person di bawah yang udah aku cantumin, ID line dan WhatsApp-nya. Jangan ragu buat nanya-nanya aku akan usahakan secepat mungkin untuk balas dan usahakan sebisa mungkin untuk bantu kalian. Segitu aja, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.